Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Psikologi Sosial akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu terkait hubungan antar kelompok dalam psikologi sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri, Rena Salsabila, lalu Tiara Putri Adnin, dan Sylvia Nurlaili. Sebelumnya, apa sih itu kelompok? Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, dan dibentuk bersama berdasarkan pada interest atau tujuan yang sama. Perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Perilaku kolektif merupakan tindakan seseorang, oleh karena pada saat yang sama berada pada tempat dan perilaku yang sama pula. Lalu, klasifikasi kelompok. Secara umum, kelompok diartikan sebagai kumpulan orang-orang. Sementara sosiolog melihat kelompok sebagai dua atau lebih orang yang mengembangkan perasaan kebersatuan dan yang terikat bersama-sama oleh pola interaksi sosial yang relatif stabil. Terdapat sejumlah kriteria yang mencirikan apakah sekumpulan orang bisa disebut sebagai kelompok atau tidak. Tetapi pada dasarnya terdapat dua karakteristik pokok dari kelompok, yaitu yang pertama adanya interaksi yang terpola dan yang kedua adanya kesadaran akan identitas bersama. Terdapat berbagai macam jenis kelompok. Nah, lalu yang akan saya jelaskan adalah menurut klasifikasi macam-macam kelompok sosial menurut Robert Birchall. Kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok dan kesadaran jenis. Birchall kemudian membagi kelompok berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar kelompok, dan kesadaran jenis menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, kelompok statis, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Lalu apa sih pengertian dari klasifikasi tersebut? Kelompok statis yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contohnya, kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan. Lalu kelompok kemasyarakatan yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Lalu kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contohnya kelompok pertemuan, kerabat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak, dan komunikasi serta memiliki ikatan organisasi formal. Contohnya, negara, sekolah, dan lain-lain. Lalu, pentingnya bergabung dalam kelompok. Ada dua alasan seseorang bergabung dalam kelompok. Yang pertama, untuk mencapai tujuan yang bila dilakukan sendiri tujuan itu tidak tercapai. Yang kedua, dalam kelompok seseorang dapat terpuaskan kebutuhannya dan mendapatkan reward sosial seperti rasa bangga, rasa dimiliki, cinta, pertemanan, dan lain sebagainya. Besarnya anggota kelompok akan mempengaruhi interaksi dan keputusan yang dibuatnya. Brainstorming dalam mengambil keputusan kelompok akan lebih efektif bila anggota kelompoknya 5-10 orang. Kohesivitas kelompok merupakan derajat di mana anggota kelompok saling menyukai, memiliki tujuan yang sama dan ingin selalu mendambakan kehadiran anggota lainnya. Biasanya kohesivitas ini dikaitkan dengan produktivitas kelompok. Namun tidak semua bentuk kohesivitas kelompok ini berdampak positif, karena anggota bisa merasa tertekan untuk selalu konfirm terhadap norma kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Adnin, NIM 20070160112,
akan melanjutkan presentasi psikologi sosial mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kelompok. Di antaranya, A. Komposisi kelompok. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun komposisi kelompok, antara lain yang pertama, penerimaan tujuan umum, yaitu mempengaruhi kerjasama dan tukar-menukar informasi. Yang kedua, pembagian atau disabilitas tugas kelompok, dan tidak semua tugas dapat dibagi. Yang ketiga, komunikasi dan status struktur. Biasanya yang posisinya tertinggi paling mendominasi dalam kelompok. Yang keempat, ukuran kelompok. Semakin besar kelompok, semakin menyebar opini. Konsekuensinya adalah semakin lama partisipasi individu dalam kelompok tersebut. Lalu faktor yang kedua, kesamaan anggota kelompok. Selanjutnya, faktor yang ketiga, keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota kelompok sama satu dengan yang lain. Yang keempat, pengaruh atau pengkutuban polarisasi kelompok. Seringkali keputusan yang dibuat kelompok lebih ekstrim dibandingkan keputusan individu. Hal itu disebabkan karena adanya perbandingan sosial. Tidak semua orang berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, untuk mengimbanginya, perlu dibuat keputusan. Lalu poin D, teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama ada teori kedekatan. Teori kedekatan menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Lalu, teori yang kedua adalah teori interaksi. Teori interaksi berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen atau perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, semakin banyak aktivitas seseorang dengan orang lain, semakin aneka interaksi dan semakin kuat tumbuhnya sentimen mereka. Yang kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, dan semakin banyak sentimen orang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Lalu teori yang ketiga, teori keseimbangan. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap, seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, otoritas, dan lain sebagainya di dalam menanggapi suatu tujuan. Lalu teori yang keempat, teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peranan dalam teori ini. Secara praktis, pembentukan kelompok bisa saja terjadi dengan alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial. Para pekerja umumnya memiliki keinginan afiliasi kepada pihak lain. Selanjutnya, antagonisme kelompok. Apa sih pengertian antagonisme kelompok? Antagonisme kelompok merupakan hubungan atau interaksi yang saling bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, adapun komponen dari antagonisme kelompok yang dikemukakan oleh para pakar psikologi sosial terdiri dari yang pertama ada komponen kognitif. Dalam komponen kognitif, stereotip berperan sebagai komponen kognitif dari antagonisme kelompok. Stereotip merupakan keyakinan tentang sifat-sifat pribadi yang dimiliki orang dalam kelompok atau kategori sosial tertentu. Stereotip mengubah realitas untuk mendapatkan penggolongan dan penyederhanaan. Stereotip bisa menjadi destruktif bila mengabaikan bukti realitas dan digeneralisasikan terhadap semua anggota kelompok. Lalu yang kedua, ada komponen afektif. Komponen afektif dalam antagonisme kelompok itu adalah prasangka. Prasangka adalah penilaian terhadap suatu kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok orang itu. Prasangka memiliki kualitas suka tidak suka.
Prasangka memiliki penilaian pendahuluan. Pengamat menilai orang lain berdasarkan kategori sosial dan kategori rasial mereka dan tidak berdasarkan informasi atau fakta tentang diri mereka sebagai individu. Oleh karena itu, prasangka sangat tidak masuk akal, bahkan mungkin tidak logis atau tidak rasional. Lalu komponen yang ketiga adalah komponen perilaku. Dalam antagonisme kelompok, komponen perilakunya itu adalah diskriminasi. Diskriminasi merupakan perilaku menerima atau menolak seseorang berdasarkan atau setidak-tidaknya dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya. Nah, ketiga komponen antagonisme kelompok ini saling berkaitan tetapi tidak identik. Memang, stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang tidak menyenangkan biasanya terjadi secara bersamaan. Beberapa orang lebih sering melakukan ketiga hal ini dibandingkan dengan orang lain. Dan beberapa kelompok minoritas lebih sering menanggung beban ketiga komponen ini. Saya Sylvia Nurlaili, NIM 2007016013 akan melanjutkan presentasi mengenai hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok adalah interaksi sosial antara dua kelompok atau lebih. Kelompok yang saling berhubungan ini diklasifikasikan berdasarkan kriteria fisiologis dan kebudayaan. Hubungan-hubungan antar kelompok dalam psikologi sosial. Yang pertama, hubungan kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Yang keempat, akulturasi. Yang kelima, persaingan. Yang keenam, kontravensi. Yang ketujuh, pertentangan. Yang kedelapan, prasangka. Yang kesembilan, perbandingan sosial. Yang kesepuluh, saling menilai harga diri kelompok. Yang kesebelas, dominasi. Yang kedua-belas, paternalisme. Dan yang terakhir adalah pluralisme. Selanjutnya adalah strategi meningkatkan hubungan antar kelompok. Kelompok yang berkonflik dapat memperbaiki hubungan dengan kelompok lain dengan membina komunikasi melalui 3 cara. Yang pertama, negosiasi atau bargaining. Yang kedua, mediasi atau mediation. Yang ketiga, arbitrase atau arbitrate. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.